Show. Saatnya kita akan menebar inspirasi kepada orang-orang, kepada pemirsa di rumah. Nah ini tapi inspirasinya kalau kemarin kita banyak usaha-usaha startup seperti itu. Ini masih tentang ekonomi kreatif nih pemirsa. Betul. Kaitannya sama lampu. Lampu, ya. People and inspirasi kita kali ini berhubungan dengan lampu. Ini lampu inspirasi lewat terang. Iya, kan inspirasi membeli penerangan. Betul. Nah, iya ini kenapa lampu? Ternyata lampu itu bukan sekedar penerangan ruangan doang atau penerangan ruangan yang biasa kita tahu untuk baca atau betul. Ya, supaya nggak gelap gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata banyak juga sekarang desain pencahayaan yang khusus di sebuah ruangan di mana lampu itu bisa membangun mood tertentu. Setuju. Bener? Setuju banget. Apa yang kamu rasakan dengan lampu yang gelap? Kalau Ngantuk lagi, kalau gelap. Iya sih, kalau lagi capek, mood lagi nggak enak ya. Kalau misalnya terlalu terang benerang, kita jadi kayak terekspos sama si lampu ya. Jadi kayak pengen ditanyain sama lampunya. Oh nggak, lebay itu lebay. Tapi misalnya kalau kita ke restoran atau apa juga, kita pasti cenderung akan mencari tempat yang lebih nyaman dengan pencahayaan yang juga nyaman kan. Kalau orang bilangnya agak-agak cozy gitu ya. Cozy gimana gitu? Lampu-lampunya remang-remang redup gimana gitu. Ya tapi ini memang kalau kita lihat terkait dengan lampu ini ternyata dijadikan salah satu ide kreatif untuk buka usaha. Betul. Nah ini yang menginspirasi seseorang yang kalau misalnya membuat lampu ternyata bisa juga jadi usaha yang go internasional juga mungkin ya. Iya, nah ini kalau kita lihat ya, seperti apa sih dari lampu ini bisa mengubah mood kita dan ide ini diambil oleh salah satu wanita yang luar biasa. Lagi ya? Farida Harahap dengan lampu-lampu yang tak hanya terang tetapi juga memiliki nilai seni dan ekonomi. Semuanya ada di People and Inspiration. Dia seorang perempuan dan sedari kecil dia sudah tertarik dengan benda-benda bercahaya. Dan sekian tahun kemudian garis hidup membawanya berkecimpung dengan warna-warni lampu unik yang diproduksinya. Pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Farida Harahap. Nah, ini dia nih sosok kita hari ini, Mbak Farida Harahap. Apa kabar? Halo, baik. Ya, Mbak Farida, jadi sebetulnya nih kita nih sangat penasaran. Karena kan memang kan nggak banyak nih perempuan yang tertarik dengan dunia lampu, mendalami soal lampu. Tapi akhirnya Mbak Farida memilih lampu justru sebagai bidang kreatifnya. Gimana Mbak kira-kira? Kalau ditanya seperti itu sih sebenarnya it's more about passion ya. Dari kecil tuh emang saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya, tapi emang setiap ngeliat lampu tuh kayaknya langsung fokus gitu ke lampu. Dan tapi pada saat itu kan juga belum tahu ya mau sekolah apa yang nyusun lampu gitu. Itu dari Indonesia aja atau dari luar tuh sempat? Dari luar juga sih. Sebenarnya waktu itu tuh aku selalu nonton TV gitu kan, nonton TV, lihat buku interior, terus lihat nonton film-film di luar negeri itu kan selalu mereka di rumah mereka itu kan kayaknya jarang banget penerangan yang memakai lampu TL atau lampu ceiling. Mereka lebih banyak pakai lampu dekorasi gitu. Lampu table lamp, lampu standing lamp gitu. Dan kap-kap lampu mereka itu, kap lampunya, terus udah gitu fabriknya, itu kan menarik banget gitu. Jadi bentuk lampu dan bentuk kapnya itu jarang banget yang ada di kita gitu loh. Terus aku mikir kenapa sih kita tuh kan kaya banget ya akan bahan ya. Kenapa nggak kita bikin sesuatu juga yang emang khas Indonesia? Di kepala saya tuh banyak banget ide-ide gitu loh, banyak banget ide-ide, tapi yang lebih mengusung ke Indonesiaannya gitu loh.
Jadi sebetulnya kalau Mbak Frida ini, jadi lampu ini bukan sekedar alat penerang, tapi bisa bilang art statement gitu. Iya. Seperti itu ya. Oke. Betul banget. Jadi atau mungkin Work of art kalau aku bilang. work of art. Oke. Kalau aku bilang itu it's a work of art. Karena pada saat seni ya. pada saat dinyalakan itu membangun suasana kan. Pada saat ngeliat, pada saat dia dibikin ada ceritanya. Pada saat dinyalain dia membangun suasana gitu. Jadi menurut aku, buat aku selain art statement ya itu juga work of art gitu. Nggak cuma hanya sebagai alat penerangan, tapi ada nilai plus-plusnya di situ. Nah, awal mula jatuh cinta dengan dunia lampu nih, mungkin ada cerita-cerita personal mungkin dari, soalnya saya pernah baca nih bahwa Mbak Frida ini dulu kalau misalnya jalan-jalan sama teman-teman nonton misalnya, itu yang diperhatiin itu bukan aktris atau aktornya, tapi lampunya. Iya. Itu mungkin ada cerita lampu gitu loh, Mbak. Ya itu tuh, makanya saya juga kadang-kadang juga bingung sih sebenarnya ya. Dan itu juga terjadi di keluarga saya gitu loh. Jadi dari kecil itu saya tuh paling senang diajak ke pasar raya zaman dulu. Karena di situ tuh hanya di situ mereka jual lampu dan jual kap lampu gitu loh. Terus udah gitu apa namanya, kalau misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, itu kalau udah ada toko lampu itu pasti mereka tutupin mata saya. Karena kalau anak-anak kan pasti senangnya pergi kan ke toko mainan gitu kan ya kan. Aneh nih emang ini ke toko mainan atau ke toko baju atau apa. Kalau saya toko lampu lah. Terus langsung kakak saya tuh tutupin mata. Udah deh. Kalau ada dia pasti nggak bisa stop gitu loh. Udah ngeliat lampu tuh kayak gelap mata gitu loh. Oh alah. Itu dari Jadi, kecil. Orang lain, anak-anak lain ke toko mainan, mbaknya ke lampu. Iya. Waduh, luar biasa. Lain justru ya. Oke, kira-kira bisa diceritain nggak momentumnya sampai akhirnya Mbak Frida memutuskan, dan akhirnya saya mau memutuskan untuk fokus di lampu. Nah itu seperti apa, mungkin bisa diceritain? Waktu itu sih aku berpikir lampu itu lebih sekedar hobi ya, lebih sekedar hobi. Ya udah collecting lampu yang kira-kira emang lucu, lebih kayak hobi untuk ngumpulin gitu loh. Tapi terus aku sempet kerja gitu di perusahaan iklan. Nah udah ternyata aku ngerasa kayaknya itu bukan diri aku gitu loh. Kayak ngerasa nggak tahu ya, kalau orang bilang mungkin kayak ada yang hilang gitu loh. Kayak tiap pagi bangun tuh kayak aduh gitu, ngerti nggak sih? Passionnya nggak di situ ya kan? Aduh gitu kan, mau sampai kapan nih gue kayaknya tetap kayak pengen ngerjain lampu gitu loh. Jadi kayak kayaknya ada sesuatu yang belum dapet. Kayak gitu dong. Kayak saya tuh pengen banget loh bikin lampu yang seperti ini. Saya pengen banget bikin lampu seperti ini gitu kan. Jadi tetap kayak ada kegelisahan lah ya, agak lebay nih gitu. Kayak gelisah banget pengen bikin yang begini, pengen nyoba pakai bahan batik, jadi banyak banget keinginan gitu. Terus rasanya juga kayak misalnya kita ngerjain sesuatu yang kita suka kan kita bangun semangat gitu kan. Kalau udah weekdays tuh kayak kayaknya setelah 4 tahun tuh kayaknya ini bukan saya gitu loh. Bosen deh. Bosen. Gitu ya. Oke. Saya tuh kayaknya mencari-cari, kayaknya udah deh serah lah pokoknya. Saya pikir saya mau bikin lampu. Jadi pemirsa, bapaknya Mbak Frida ini sempat ngeguyon. Katanya Frida ini disekolahin jauh-jauh ke Australia cuman buat ngumpulin lampu. Nah, jadi itulah bentuk kecintaannya Frida terhadap lampu ya. Nah, pembicaraan semakin seru, kita saksikan selanjutnya di segmen berikut.